Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anggola. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Kartago dan Kerajaan Aksum. Baik, dimulai dari Kerajaan Kartago. Kerajaan Kartago kuno adalah sebuah peradaban atau kerajaan yang berpusat di negara Kartago yang terletak di Afrika Utara di Teluk Tunis yang sekarang bernama Tunisia. Peradaban tersebut diperkirakan berdiri pada tahun 814 sebelum Masehi. Semula Kartago inilah jajahan Tirus. Kemudian Kartago meraih kemerdekaannya sekitar tahun 650 sebelum Masehi dan mendirikan hegemoni di pemukiman Fenisia yang lain di seluruh Afrika Utara yang sekarang bernama Spanyol, yang berlangsung hingga tahun 1146 sebelum Masehi. Pada masa keemasan kota tersebut, pengaruhnya hingga ke sebagian besar Mediterania Barat. Kartago terus-menerus berada dalam situasi perlawanan dengan Republik Romawi yang menyebabkan serangkaian konflik yang dikenal sebagai Perang Punisia. Kartago hancur dan kemudian diduduki oleh pasukan Romawi. Aksum adalah sebuah nama kerajaan zaman besi di perkotaan Ethiopia yang berkembang pada abad-abad sebelum dan sesudah masa Kristus. Kota modern Aksum terletak di bagian timur laut yang sekarang bernama Ethiopia, di tanduk Afrika. Terletak tinggi 7.200 kaki di dataran tinggi di atas permukaan laut. Dan di masa kejayaannya, wilayah pengaruhnya mencakup kedua sisi Laut Merah. Sebuah teks awal menunjukkan bahwa perdagangan di pantai Laut Merah aktif sebagai awal abad ke-1 sebelum Masehi. Selama abad pertama Masehi, Aksum mulai naik cepat untuk menonjol. Perdagangan sumber daya pertanian dan emas dan gading melalui pelabuhan Adulis ke dalam jaringan perdagangan Laut Merah dan kemudian menuju ke Kekaisaran Romawi. Perdagangan melalui Adulis tersebut ke timur ke India juga menjadikan Aksum dan para penguasanya sebagai koneksi yang menguntungkan antara Romawi dan Timur. Bukti pertumbuhan kekuatan elit sosial terlihat di Aksum dan Matara oleh abad pertama sebelum Masehi, seperti arsitektur monumental elit dan elit dengan prasasti makam monumental dan tahta kerajaan. Pemukiman selama periode ini mulai memasukkan kota-kota, desa, dan dusun terpencil. Selama kekristenan diperkenalkan, biara dan gereja ditambahkan ke dalam pola pemukiman. Dan penuh dengan urbanisme yang berada di tempat itu pada tahun 1 Masehi. Maksudnya 1000 Masehi. Kerajaan Aksum merupakan negara perdagangan yang penting di daerah timur laut Afrika. Negara Aksum memiliki peran penting antara perdagangan Kekaisaran Romawi dan India kuno. Dan kerajaan Aksum ini melakukan pencetakan mata uang sendiri untuk mempermudah perdagangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Ria Mardani akan menjelaskan tentang peradaban Kus. Kus merupakan sebuah kerajaan yang terletak di Afrika Utara, sekitar bagian Sudan modern. Wilayah Kus telah dihuni pada tahun 8000 sebelum Masehi, namun kerajaan Kus hanya menepa nama dalam roket sejarah pada beberapa tempo waktu kemudian. Kebudayaan Kerma mengambil nama Sepena, kota Kerma yang terletak di wilayah itu, dan telah dibuktikan menjangkau usia sehingga 2500 sebelum Masehi. Walaupun secara keseluruhan kerajaan itu menjangkau usia yang agak purba, kerajaan Kus meniti masa-masa perdananya pada rentang waktu antara tahun 1069 sebelum Masehi hingga 350 Masehi. Kerajaan baru di Mesir
pada tahun 1570 sampai 1069 sebelum Masehi yang memahami fase terakhir pada tahun 1069 sebelum Masehi. Pada saat itu, Raja-Raja Kus menjadi Firaun yang memerintah dinasti ke-25. Selanjutnya yaitu penamaan Kerajaan Mesir. Wilayah tersebut dikenal oleh masyarakat Mesir sebagai Taseti, negara busur panah. Merujuk kepada pemanah-pemanah Kus yang dikenal mahir pada zaman kerajaan tersebut lama, yaitu pada tahun 2613 sampai 2181 sebelum Masehi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan yang berdagang di wilayah Afrika Barat. Salah satunya yaitu Ghana atau Kerajaan Ghana. Sebelum abad ke-13, negara terkuat di Afrika Barat adalah Kekaisaran Ghana. Namun, sebagai akibat dari timbulnya konflik antara Ghana dan dinasti Alfarovid di wilayah modern Maroko, jalur perdagangan yang menghubungkan wilayah Ghana dengan Laut Mediterania pun terganggu, sehingga Ghana berangsur-angsur melemah di wilayahnya dan melepaskan diri satu demi satu. Salah satu kerajaan yang melepas diri di Kekaisaran Ghana tersebut yaitu Kerajaan Kadaga. Itulah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada Kekaisaran Mali. Kekaisaran Mali atau Nyeni merupakan nama dari negara monarki yang berdiri di Afrika Barat pada abad ke-13 dan ke-17. Negara ini berada di sebelah selatan Gurun Sahara sehingga membuatnya menjadi negara beriklim gersang. Walaupun negaranya beriklim gersang, tidak menghalangi Mali menjadi salah satu negara terkaya, kekaisaran terkaya pada masanya karena terletak di jalur strategis perdagangan Afrika dan mempunyai tumpukan emas di wilayahnya. Ada 3 sumber utama yang digunakan para ahli untuk memetakan sejarah Kekaisaran Mali. Yang pertama, adanya bukti arkeologis seperti bangunan dan manuskrip yang masih tersimpan di perpustakaan Timbuktu. Yang kedua, berasal dari lagu-lagu Kekaisaran Mali yang dinyanyikan oleh para griot secara turun-temurun. Dan yang ketiga, berasal dari literatur orang Arab yang pernah melakukan kontak seperti halnya Ibnu Battuta pada abad ke-14. Aspek-aspek dalam Kekaisaran Mali. Yang pertama, aspek dalam sistem pemerintahan dan militer. Mali adalah negara kekaisaran dengan seorang bergelar mansa sebagai pemimpinnya. Semua mansa Mali menganut agama Islam, namun mereka bersikap cukup toleran terhadap kaum non-muslim. Awalnya, Mali merupakan gabungan dari 3 kerajaan kecil. Namun, pada era Mansa Musa, struktur administrasi Mali berubah menjadi 13 provinsi. Provinsi-provinsi tersebut merupakan kerajaan-kerajaan bawahan Mali yang diperbolehkan untuk memerintah secara mandiri. Di masanya, Mali merupakan negara dengan militer terkuat di Afrika Barat. Pasukan Mali terdiri dari pasukan berkuda dan pasukan pejalan kaki, dengan panah dan tombak sebagai senjata yang paling banyak digunakan oleh prajuritnya. Yang kedua, dalam sistem ekonomi, Mali menggunakan sektor pertambangan dan perdagangan sebagai sumber pendapatan utama mereka.
3 barang utama yang ada di wilayah Mali adalah emas, tembaga, dan garam. Selanjutnya ada Kekaisaran Songhai. Bangsa Songhai menemukan kota Gao pada tahun 800 Masehi dan membangun kota tersebut sebagai ibu kotanya. Kekaisaran Songhai menggantikan Kekaisaran Mali sebagai kerajaan penting di Afrika Barat. Songhai melebarkan wilayah kekuasaan secara drastis pada masa pemerintahan Raja Sunni Ali dan berupaya untuk menguasai Trans-Sahara, menerusi pusat-pusat perdagangan utama lainnya. Songhai mengalami kepesatan pada abad ke-16 sebelum akhirnya lemah oleh perang saudara dan terus diserang dan diserap oleh kerajaan Maghribi pada tahun 1519 Masehi. Kekaisaran Songhai merupakan negara bagian yang mendominasi Sahel Barat pada abad ke-15 dan ke-16. Kota-kota penting di Kekaisaran adalah Timbuktu dan Jene. Masing-masing ditaklukkan pada 1468 dan 1475. Selanjutnya ada Kerajaan Benin. Kerajaan Benin atau Kerajaan Edo merupakan sebuah kerajaan yang terletak di Nigeria Selatan. Ibu kotanya terletak di kota Edo atau yang sekarang dikenal dengan kota Benin. Kerajaan Benin merupakan negara tertua dan yang paling maju di pedalaman Afrika Barat. Suku Edo adalah suku yang paling utama yang menempati Kerajaan Benin, yang awalnya dikuasai oleh dinasti Ogiso. Pada abad ke-15, Edo Ewuare memperluas kerajaannya menjadi kerajaan besar. Pusat kerajaan Benin di Ubiru mulai dikenal oleh bangsa Portugis dengan sebutan kota Benin. Kerajaan ini dibubarkan oleh Imperium Britania pada 1897 setelah dilancarkannya ekspedisi hukuman di wilayah Edo. Sekian video dari kami. Atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.